Kalian pernah nggak sengaja melanggar nasihat orang tua, terus di hari yang sama kalian ngalamin kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri dan nyesel seumur hidup? Dari kecil, orang tua kita, khususnya ibu, selalu mewanti-wanti kalau udah maghrib jangan ada di luar, langsung masuk. Kita sering anggap itu cuma mitos atau pamali zaman dulu. Tapi setelah ngalamin kejadian nyata yang satu ini, Rania sadar nasihat ibu itu bukan sekedar mitos. Di video kali ini, aku mau cerita tentang pengalaman dari seseorang, sebut aja Rania. Tentang perjalanan pulang di waktu maghrib, ceceran darah misterius di lantai kamar jam 2 malam, hingga rahasia sosok tak kasat mata yang ternyata mengikuti langkah Rania dari rumah kosong. Simak kisahnya sampai habis dan pastikan kalian kunci pintu rumah. Tetap di Diari Natasha, siapkan nyali kalian, matikan lampu, jangan noleh ke belakang. Kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal beberapa waktu lalu. Seperti biasa, ibunya Rania adalah tipe orang yang sangat disiplin soal waktu maghrib. Dari dulu pesan beliau cuma satu, sebelum azan maghrib, kamu dan anakmu harus udah ada di dalam rumah, kata ibu Rania. Tapi hari itu ada urusan mendadak yang benar-benar gak bisa ditunda. Pekerjaan kelar terlalu sore dan pas Rania jalan pulang, matahari udah mulai tenggelam. Langit berubah warna jadi jingga keunguan. Yap, Rania kemaghriban di jalan. Di sepanjang jalan, kepala Rania udah dipenuhi rasa bersalah dan agak was-was karena ingat pesan ibu. Di sepanjang jalan, kepala Rania udah dipenuhi rasa bersalah dan agak was-was karena keinget pesan ibu. Tapi ya mau gimana lagi, Rania cuma berusaha melaju secepat mungkin. Rute jalan pulang Rania melewati sebuah area yang cukup sepi. Di situ ada satu rumah besar tua. Rumah itu udah lama kosong karena pemiliknya udah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Biasanya kalau lewat situ siang-siang ya biasa aja. Tapi kalau sore menjelang malam itu suasananya udah beda banget. Pas mobilnya Rania melintas tepat di depan gerbang rumah kosong itu, tiba-tiba seret, angin dingin rasanya menyapu leher belakang Rania. Bulu kuduknya Rania berdiri semua. Sekujur tubuh rasanya berat, dingin, dan ada perasaan aneh. Kayak ada mata yang lagi memperhatikan dari balik jendela atas rumah kosong itu. Suasana mendadak hening. Suara kendaraan lain seolah hilang. Tanpa pikir panjang, Rania tancap gas semaksimal mungkin sampai akhirnya tiba di rumah. Sesampainya di rumah, Rania berusaha menenangkan diri, wudhu, mandi, dan ngobrol sama keluarga. Semuanya kelihatan normal-normal aja, nggak ada hal aneh atau gangguan apapun. Rania pikir, oh tadi itu cuma perasaan aku aja karena takut tergerus waktu maghrib. Sampai akhirnya, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rania terbangun karena haus. Pas Rania mengayunkan kaki turun dari tempat tidur, kaki Rania itu menapak sesuatu yang agak lengket dan dingin di lantai. Nyalain lampu kamar dan betapa kagetnya Rania, di lantai dekat tempat tidur ada ceceran darah segar. Pikiran pertama yang terlintas, apa aku lagi haid? Pikirannya. Rania langsung cek ke kamar mandi, ternyata enggak, bersih. Pikiran kedua langsung ke anakku, kata Rania. Rania panik luar biasa. Dia periksa seluruh tubuh anaknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Takutnya tergores atau luka pas tidur. Tapi mulus, gak ada luka sedikit pun. Dan dia tidurnya sangat nyenyak. Lalu, itu darah siapa? Darah itu datangnya dari mana? Paginya dengan muka pucat dan perasaan gak tenang, Rania cerita semuanya ke ibu. Mendengar cerita Rania dari soal kemaghriban di depan rumah kosong sampai ceceran darah jam 2 malam.
Wajah ibu langsung berubah serius. "Nanti sore ikut ibu kita ketemu Kiai ya, Duk," kata ibu. Sore harinya kami mendatangi seorang kiai yang dikenal punya kemampuan spiritual. Begitu Rania duduk di hadapannya, belum sempat cerita detail, Pak Kiai cuma menatap Rania sebentar lalu menghela napas panjang. Pak Kiai bilang, "Kamu kemarin maghrib lewat rumah kosong ya? Ada yang ngikutin kamu pulang." Badannya Rania langsung lemes, tapi penuturan Pak Kiai selanjutnya bikin badannya Rania makin sesak. Pak Kiai menjelaskan, sosok yang mengikuti Rania itu bukanlah hantu jahat. Dari rumah kosong itu, sosok itu adalah arwah dari ibu kandung anak angkatku yang dulu meninggal dunia karena kecelakaan tragis. Rupanya saat maghrib itu energi mistis di luar rumah sedang terbuka. Sosok almarhumah ibu kandungnya memanfaatkan momen itu untuk menempel dan mengikuti Rania pulang karena rasa rindu yang luar biasa pada anaknya. Ceceran darah di lantai malam itu adalah simbol dari trauma kecelakaan maut yang menimpa almarhumah semasa hidupnya. Setelah itu Pak Kiai melakukan proses ruqyah pada Rania. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, didoakan agar sosok itu bisa tenang di alam sana tanpa harus mengganggu atau menempel pada orang yang masih hidup. Setelah proses ruqyah selesai, badan Rania yang tadinya terasa berat banget menjadi ringan. Dan alhamdulillah sejak hari itu gak ada lagi teror atau kejadian aneh di rumah Rania. Pengalaman ini benar-benar jadi tamparan keras buat aku pribadi, kata Rania. Orang tua kita dulu melarang kita untuk keluar saat maghrib bukan tanpa alasan. Di waktu pergantian siang dan malam itu, batas antara dunia kita dan mereka memang sangat tipis. Sekarang sejauh apapun urusan Rania di luar, begitu mendekati maghrib, Rania pasti usahakan sudah ada di dalam rumah bersama anaknya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga punya pengalaman mirip atau pernah merasa diikuti sesuatu saat keluar di waktu maghrib? Coba tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka cerita horor berdasarkan kisah nyata. Share ke teman-teman kalian biar pada ingat nasihat orang tua. Dan klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita misteri lainnya. Makasih udah nonton, tetap waspada dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.